kita yang dahsyat dan luar biasa. Amin saudaraku. Sebab kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang selalu menjamah dan menyertai kita. Amin. Mari kita akan dengan penuh sukacita dan penuh kerinduan bawa hati kita kepada Dia. Terpujilah namamu Yesus, Tuhan Allah yang hidup, Allah yang bertahta atas tempat ini, Allah yang bertahta atas hidup kami, Allah yang selalu membakar hidup kami dengan api Roh-Mu ya Tuhan. Biarlah pagi ini Tuhan, kami datang memuji dan menyembah-Mu. Kami membawa kerinduan kami kepada-Mu ya Tuhan. Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi
Terpujilah Kau Yesus Tuhan, Allah yang bertata dalam hidup kami, Allah yang berkuasa atas tempat ini. Kau yang selalu pegang hidup kami Tuhan. Biarkanlah kami terus menyembah-Mu dalam kekudusan-Mu Bapa. Mari saudaraku, kita bersama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan kita. Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang layak menerima pujian dan sembah kita pagi hari ini. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawa kami Tuhan,
bersyukur dan kami siap menari, melompat, memuji Engkau lebih dahsyat lagi. Sama-sama kita semua katakan haleluya. Amin. Haleluya. Kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Mungkin boleh berikan tos kepada kanan kiri kita semuanya saudaraku. Haleluya. Allah kita dahsyat. Allah kita ajaib. Amin. Dan itu adalah haknya untuk melakukannya bagi kita. Amin saudaraku. Sebab namanya dahsyat. Namanya adalah kota benteng dan perlindungan kita. Terima kasih Tuhan Yesus telah kami yang ajaib dan dahsyat.
Saudaraku, kita akan bawa persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan bawa di dalam doa. Terpujilah namamu Yesus Tuhan, Allah sumber berkat dalam hidup kami, Allah sumber kehidupan kami, Allah penolong kami. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu yang melimpah atas kami umat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang melimpah atas kami. Dan kami mau membawa persembahan keuangan kami untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang telah memberkati kami, Engkau yang menguduskan hidup kami, Engkau yang menguduskan persembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu, menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Dan kami membawanya dengan hati yang mengucap syukur, hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya, amin. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku Mari kita akan bangkit berdiri, Bapak Ibu. untuk-Mu Tuhan, Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau membuka hati kami, jiwa kami, roh kami untuk Engkau. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, mari berbicara dalam hidup kami. Menjadi doa hamba-Mu Tuhan, pagi hari ini tidak ada satupun yang terlewat dari jamahan kuasa Roh Kudus-Mu. Pagi hari ini tidak ada satupun jemaat yang terlewat dan tidak menikmati perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Oleh sebab itu kami berdoa biarlah Roh Kudus akan menolong kami, memampukan kami, mengurapi kami, supaya setiap firman yang kami dengar
boleh mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah pujian dan penyembahan kami yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu, memberkati para pelayan-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Kami mau buka hati kami seluas-luasnya untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Seperti doa yang baru saja kita naikkan, saya rindu pagi hari ini untuk 30 menit ke depan. Saya hanya akan berbicara 30 menit saja ya. Mungkin gak sampai 30 menit. Fokus dengan Tuhan. Supaya apa yang kita dengar tidak sia-sia. Amin. Bapak Ibu sudah melangkah ya, sudah pergi ke gereja, akan sia-sia ketika kita tidak sungguh-sungguh, tidak berfokus kepada Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan belajar satu firman Tuhan dengan judul Living Legacy of a Good Name. Ya, meninggalkan warisan nama baik. Bapak Ibu, ada peribahasa yang berkata gajah mati meninggalkan apa? Gading. Betul. Harimau mati meninggalkan belang. Semut mati meninggalkan apa ya? Yang jelas meninggalkan teman-temannya. Karena semut kan selalu bergerombol berkelompok. Semut mati meninggalkan liangnya, lubangnya ya. Ya, bukan teman-temannya. Kalau teman-temannya mah semua begitu ya. Manusia mati meninggalkan nama. Ini penting. Ya. Ini penting. Manusia mati meninggalkan nama. Bersyukurlah kalau Bapak Ibu kelak bisa meninggalkan warisan yang banyak untuk anak-anak kita, untuk cucu kita. Meninggalkan harta, benda, perhiasan, aset-aset, rumah, tanah di mana-mana. Bersyukur. Ya. Tapi tidak semua kita bisa seperti itu, betul? Tidak semua kita punya harta yang banyak. Ini Lydia betul? Ini yang duduk di tengah? Bukan ya? Kok seperti Lydia di sini. Bapak Ibu, tidak semua orang bisa meninggalkan warisan berupa harta kepada anaknya. Dan Tuhan tidak pernah memberikan perintah yang kita tidak bisa melakukan semua. Maksudnya gini, Tuhan tidak akan memberikan perintah yang hanya bisa dilakukan oleh orang kaya saja, orang yang punya kedudukan saja. Tetapi ketika Tuhan memberi perintah, itu bisa dilakukan oleh orang yang paling sederhana, menengah ke atas. Kalau warisan harta mungkin kita enggak punya. Mungkin Bapak Ibu ada yang berkata, lah meh ninggal ke apa, omah wae isih kontrak. Mau ninggalin apa sama anak-anakku, sama cucuku. Ya. Tetapi ada hal yang bisa kita wariskan kepada anak-anak kita. Jangan khawatir yang merasa tidak punya harta. Saya juga tidak punya harta yang banyak. Yang sedikit aja mungkin enggak punya. Apalagi yang banyak. Tetapi ada warisan yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Orang tua saya, bapak ibu saya yang sudah almarhum, ya, mereka meninggalkan dua hal kepada anak-anaknya, bukan harta. Yang pertama meninggalkan warisan iman. Dan ini sangat saya syukuri. Kenapa saya bilang sangat saya syukuri? Ini warisan terbaik Bapak Ibu. Bapak Ibu saya Muslim dulu, nggak kenal Tuhan. Tetapi Tuhan tangkap mereka. Tuhan jadikan mereka menjadi anak-anak Tuhan. Percaya kepada Yesus. Sehingga dengan hal itu mereka bisa mewariskan iman kepada anak-anaknya. Dan itu sangat bersyukur. Yang kedua, meninggalkan warisan nama baik. Ya, itu yang kedua. Bapak Ibu, warisan harta benda itu bisa habis. Berapa banyak pun harta yang kita tinggalkan kepada anak kita, kalau mereka nggak bisa mengelolanya, lama-lama akan habis. Tapi yang namanya nama baik ini tidak akan habis. Hal ini yang akan kita pelajari pagi ini, legacy of a good name. Kita akan baca, saya dari sini aja ya, oke ya. Amsal 13 ayat 22a berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi siapa?
anak saja, anak cucunya. Ketika saya belajar firman Tuhan ini Bapak Ibu, kalau firman Tuhan bicara tentang warisan, berkat turunan, itu tidak hanya berhenti pada anak tok, tapi selalu disebutkan anak cucu. Bahkan menurut saya bukan hanya kepada anak cucu. Kalau orang Jawa itu ada tingkatannya ya, ada tingkatannya. Anak, putu, buyut, terus apa coba? Belum. Canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur. Saya cuma tahu sampai itu aja, ya. Tidak hanya berhenti pada anak kita, tapi pada anak cucu kita, generasi ke generasi. Artinya apa? Bahwa apa yang kita wariskan kepada anak tidak berhenti sampai anak, tapi itu akan diteruskan. Saudara mau mewariskan apa? Nama yang buruk terus dari generasi ke generasi. Ya, nama yang baik itu akan dilanjutkan dari generasi ke generasi. Ya. Kenapa? Karena anak kita melihat bagaimana hidup kita. Dan nantinya anak kita juga akan melakukan hal itu kepada anaknya, pada cucu kita. Betul? Sekarang nggak usah jauh-jauh. Dari cara kita ibadah saja. Ya, dari cara kita ibadah saja. Ini sederhana. Bapak Ibu model yang seperti apa? Yang selalu mementingkan ibadah, setiap minggu selalu berusaha datang ibadah, atau yang hari ini datang 2 minggu libur, besok lagi datang 3 minggu libur, Paskahan datang, libur, Natal datang. Minimal 2 kali lah ya, Paskah dan Natal gitu ya. Apakah model seperti itu? Itu akan ditiru oleh anak kita dan tidak berhenti pada anak kita tok. Karena anak kita akan melakukan hal yang sama dan cucu kita melihat, wah mamaku nek lunga gereja ora tiap minggu, papaku enggak tiap minggu. Enggak apa-apa, enggak berangkat kan gitu. Iya Pak ya? Ya, cara kita berkata-kata ketika kita marah. Nah, ini yang kadang-kadang tidak terkontrol ketika kita marah. Entah marah kepada anak, suami, istri, pegawai. Hati-hati saudara. Cara kita ngomong, diksinya, pilihan katanya itu didengar oleh anak kita dan itu akan terus berlanjut. Cara Bapak Ibu ngajari anak kita, ya kan ibu-ibu yang biasa ngajari ya kalau sekolah ya, ngajari. Biasanya anak-anak kan kalau suruh belajar sendiri sulit, mesti dibimbing oleh orang tuanya. Nah, cara Bapak Ibu ngajari anak-anak kita itu akan ditiru lah anak kita nanti. Kita modelnya seperti apa? Ngene wae ra iso jan bodoh tenan diajari bola-bali enggak mudeng-mudeng. Wah, nanti anak kita juga gitu loh ke cucu kita. Kenapa? Dicontoh. Apa yang dilakukan oleh orang tua jangan saudara anggap itu hanya berhenti dari ke anak kita tok. Sampai generasi ke generasi. Nah, Amsal 13 ayat 22 berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Artinya Tuhan ingin kita menjadi orang baik. Amin. Tuhan ingin kita mewariskan nama baik kepada keturunan kita. Next ya kita akan baca di dalam Amsal 22, di kitab Amsal banyak ditulis hal ini. 22 ayat 1a, kita baca, 2, 3. Iya, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Pengkhotbah 7 ayat 1a, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Saudara nggak usah minder, nggak punya apa-apa. Kita masih punya sesuatu yang akan kita tinggalkan kepada anak kita. Bukan berarti kekayaan itu nggak ada gunanya. Saudara mau kaya boleh, syukur-syukur kaya dan punya nama baik. Itu luar biasa. Berkat yang luar biasa untuk anak-anak kita. Ya. Nah, puji Tuhan sekali lagi kalau saudara bisa punya dua-duanya. Nah, ada seorang penyair Inggris, saudara pasti tahu ini ya. Siapa namanya? William Shakespeare. Dia seorang pujangga, seorang dramawan, seorang ya yang suka mau menggubah puisi, menggubah hal-hal yang berhubungan dengan keindahan, kalimat-kalimat yang indah. Dia pernah berkata, apa arti sebuah nama? Mengapa dia berkata seperti itu? Karena memang di dunia daerahnya, di dunia barat, nama itu kurang nama itu enggak begitu berarti, makanya dia ngomong apa arti sebuah
Nama. Ada orang yang berkata bahwa nama itu tidak penting, hanya sebutan saja untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Maksudnya gini, ketika saya dari sini manggil, hei, wah, hei itu siapa? Ya semua akan noleh, hei, gitu semua akan noleh. Tapi ketika saya panggil Lydia, nah dia akan, oh aku yang dipanggil, gitu ya. Maria, gitu ya. Oh aku yang dipanggil. Hanya untuk membedakan satu dengan yang lainnya katanya. Makanya enggak aneh orang-orang barat memberi nama anak-anaknya aneh-aneh. Ada yang diberi nama apa? Parrot. Burung beo. Itu biasa saudara di dunia barat. Ada yang memberi nama anaknya Coffin. Peti mati. Poyono di Indonesia. Orang kasih nama anaknya peti mati. Ya. Kemudian ada juga yang memberi nama Red Grave. Kuburan merah, jeneng kok ngeri-ngeri ya. Saudara kenal pasti dengan ini ya, tokoh ini. Nah, Mr. Bean. Itu kalau di Indonesia apa? Pak Kacang, Pak Boncis, gitu ya. Pak Boncis. Nanti jangan-jangan ada Pak Terong, Pak Kacang Panjang gitu, itu biasa di sana. Ya, Mr. Brown, Pak Coklat. Bapak Ibu, secoklat-coklatnya kulit kita, sehitam-hitamnya kulit kita, enggak ada yang diberi nama Pak Coklat, Pak Hitam, enggak ada. Walaupun ada teman saya, itu satu keluarga dikasih nama burung semua. Saudara yang mungkin ketika saya remaja dulu ada seorang artis dari kota Magelang, penyanyi namanya Suari Arizona. Ada yang pernah dengar nama itu? Enggak ada ya, karena kurang terkenal. Suari Arizona, Suari itu dari kata kasuari. Ada yang dikasih nama Suari, adiknya dikasih nama Willis, Manuk Willis. Nah yang seangkatan dengan saya, ini anaknya Pak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu, Pak Kimin namanya. Yang seangkatan dengan saya, laki-laki, duduknya sebangku dengan saya. Orangnya hitam banget nih. Diberi nama Gagak. Betul ini, namanya Gagak. Ya, nah namanya aneh-aneh ya, Robert Green, Robert si hijau, si Hulk gitu ya. Robert Green ini apa namanya? Kipernya Manchester, betul ya? Yang suka sepak bola. Kemudian ada artis namanya Vanessa Redgrave. Nah, betapa anehnya kalau nama ini dipakai di Indonesia. Betul? Tak kasih contoh aja dah. Saya tuh seringkali membayang-bayangkan kalau hal ini terjadi di Indonesia gitu ya. Di gereja gitu ada yang namanya kayak gini gitu. Jangan lupa ya, nanti ada komsel. Komselnya di mana? Di rumahnya ibu kuburan merah gitu ya. Aku medeni ora sida mangkat komsel gimana. Ya. Kan aneh, di rumahnya siapa? Pak Peti Mati. Di rumahnya siapa? Pak Boncis. Sesuatu yang sangat aneh menurut saya. Orang Jawa itu terkenal kalau memberi nama anaknya itu sederhana, simple, tapi artinya bagus. Ya. Bagus, betul. Bejo Raharjo, gitu ya. Wes bejo, sudah beruntung, masih raharjo lagi, masih sejahtera lagi, masih mulia lagi hidupnya. Ya, namanya sederhana tapi artinya bagus. Nah, di dalam Alkitab, Bapak Ibu, di dalam Alkitab ada beberapa nama yang oleh Tuhan diubah karena Tuhan melihat bahwa nama itu sangat penting. Ya, nih. Abram tadinya diubah oleh Tuhan menjadi Abraham. Sarai diubah menjadi Sarah. Yakob si penipu oleh Tuhan diubah menjadi Israel, pejuang Allah. Simon menjadi Petrus, batu karang. Saulus menjadi Paulus. Nah, Alkitab melihat bahwa nama itu sebagai sesuatu yang penting karena mencerminkan pribadi dan karakter si penyandang nama. Ya. Nama itu melambangkan karakter yang melekat di dalam hidupnya. Kalau saudara baca kisah tentang Nabal dan Abigail, di Alkitab ditulis Nabal sesuai dengan namanya, orangnya bebal kan gitu. Jadi sesuai dengan namanya, karakter itu melekat. Makanya Tuhan gak mau Yakob menjadi penipu terus. Tuhan ingin mengangkat Yakob menjadi pejuang, ya, pejuangnya Allah. Jadi namanya dirubah seperti itu.
Nah, dalam budaya Jawa ada satu upacara namanya upacara ruwatan, saudara. Diruat gitu ya. Ruwatan itu apa? Kadang-kadang ada orang yang sudah diberi nama, tapi sejak lahirnya sampai dia bertumbuh, itu kok loro-loronan terus, sakit-sakitan, menderita terus, sial terus ya. Sing jatuh lah, sing apalah, sing ketabrak lah, sial terus. Nah menurut orang Jawa, jarene kabotan jeneng. Jenenge kabotan. Sehingga perlu diruat. Diganti, diadakan upacara untuk mengganti namanya ya, supaya lebih enteng, supaya hidupnya enggak sial terus, supaya enggak sakit-sakitan terus. Nah, saudara yang di sini enggak perlu ganti nama ya. Ya, enggak perlu diruat ya. Percuma ganti nama ping 50 buntet kalau tidak berubah hidupnya. Yang penting diruat apanya? Hatinya. Yang penting ruat hati. Nah yang pertama, mengapa nama itu penting? Mengapa nama baik itu penting? Yang pertama, karena apa saudara? Nama itu dapat membuat malu atau bangga. Yuk baca, 2, 3. Nama dapat membuat malu atau bangga. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan, ya, apapun yang kita lakukan bisa membuat anak-anak kita malu, tapi bisa juga membuat mereka merasa bangga. Ada loh anak-anak yang malu mengakui orang tuanya karena orang tuanya terkenal suka bikin kekacauan, suka bikin gara-gara, orang tuanya tukang bohong, orang tuanya suka ya pokoknya yang jelek-jelek seperti itu. Ada anak-anak yang malu, jangankan anak, saudara-saudaranya nggak mau ngakuin. Ya, kalau punya saudara yang tidak baik. Sebaliknya kalau kita bisa menjaga nama baik kita, maka anak-anak kita akan merasa bangga. Mari cek. Bertanya kepada diri kita sendiri. Kayak anakku nek ditakoni orang, anake sopo gitu. Malu enggak ya nyebut namaku ya? Malu enggak ya? Ya mari cek ya. Cek. Kalau dikatakan anaknya Bu Erna gitu, malu apa enggak ya? Malu atau bangga gitu ya. Bapak Ibu, saya punya nenek moyang dari bapak saya. Bapak saya itu orang Muntilan aslinya. Kalau saudara mau ke Muntilan ada sungai Sungai Pabelan, ada jembatan toh itu, sebelum jembatan ada jalan ke kiri. Nah itu tempat tanah air bapak saya, itu kalau sudah masuk ke kampung, hampir setiap tetangga itu saudara-saudara gitu ya. Kalau di kampung gitu ya, tetangga itu saudara. Saya kalau lebaran pasti ke sana. Pasti silaturahmi. Ya. Walaupun orang tua saya sudah enggak ada, kami tetap ke sana. Silaturahmi. Nah, saya tuh pernah nelesih, keluarga saya kok enggak pernah ada yang jadi PNS ya. Enggak ada tuh kakak, ipar, saudara Pak D, Pak Le, enggak ada yang jadi PNS. Nah, di daerah tempat ayah saya sana, terkenal orang menyebut nama itu sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Contoh nih, nenek saya, Mbah Putri saya, itu dipanggil di sana Mbah Candil. Saudara ngerti kenapa kok dipanggil Mbah Candil? Karena kerjaannya bikin jenang candil, dijual. Ketika Mbah ikut kami di Kota Magelang, saya juga sering bantu. Ya, sering bantu. Mbah Candil namanya. Saya dekat dengan Mbah Putri saya. Tapi kalau dengan Mbah Kakung saya enggak tahu karena beliau sudah meninggal sejak saya masih kecil, enggak pernah ngerti saya. Nah, kakaknya Mbah Candil namanya Mbah Mandor. Jadi kalau ngasih nama itu sesuai dengan apa yang dikerjakan. Mbah Mandor itu kerjaannya mandor buruh tani, mandor apalah kalau mau nyiangi, kalau mau panen itu mandornya Mbah kakaknya nenek saya. Saya kan kepo, lah nek mbahku Mbah sopo, Mbah Kakung. Ya. Ketika lebaran saya tanya, nek mbahku jenengane sopo? Lek gitu ya. Mbah jenengane Mbah Kantor. Wah, ini ternyata ono ki sing PNS iki ya. Paling enggak mbah saya nih Mbah Kantor ini ya. Terus saya tanya, ini kalau di desa ya, Mbah Kantor kerjanya di kantor apa? Kantor kelurahan apa kantor kecamatan? Saya bilang gitu. Ora. Loh, kok ora neng di kantor polisi? Wah, Bapak, mbahku berarti polisi gitu kan, mbahku polisi. Ora, loh kok ora?
Tak kandhani. Mbahmu kuwi biyen senengane main. Judi, main ning kono kecekel, main ning kono kecekel, main ning kono kecekel, gaweane digawe ning kantor polisi. Karena sering dibawa ke kantor polisi, maka disebut mbah kantor. Waduh, saya tiwas bangga ya punya mbah kantor. Terus saya bilang, wah nek ngene aku tak dadi putune Mbah Mandor. Atau cucunya Mbah Candil, jangan cucunya Mbah Kantor. Bisa bikin malu saudara. Nama kita, nanti yang kita tinggalkan kepada anak-anak kita, bisa bikin malu, bisa bikin bangga. Saudara mau pilih yang mana? Mau anak-anak kita malu atau mau anak-anak kita bangga? Mari. Buatlah keturunan kita bangga dengan nama baik yang kita tinggalkan. Amin. Jadi suatu saat nanti ketika orang bertanya kepada Joyce gitu ya. Joyce anaknya sopo? Anaknya siapa? Anaknya Pak Ardi sama Bu Sulmi. Oh yang rajin pelayanan itu ya. Wah gitu kan seneng ya. Bangga ya. Anaknya sopo? Anaknya Pak A. Oh sing tukang nipu-nipu kayak. Oh sing tukang gawe geributan. Wah itu kan. Oh. Mari Bapak Ibu, buatlah anak kita bangga dengan nama baik yang kita tinggalkan. Amin. Yang kedua, nama dapat menutup atau membuka pintu. Ya. Nama dapat menutup atau membuka pintu. Pintu yang tadinya terbuka bisa jadi tertutup gara-gara nama. Sebaliknya, pintu yang tertutup bisa terbuka gara-gara nama juga. Kalau kita punya nama baik di tengah-tengah masyarakat, di tempat pekerjaan kita, di gereja, kalau kita punya nama baik, maka perhatikan, kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam banyak hal. Amin. Kalau kita punya nama baik, itu legasi ya, itu memudahkan kita untuk banyak hal. Seorang bos, seorang pemilik toko, kalau cari karyawan, pasti cari yang karakternya baik, jujur, tanggung jawab, rajin, dapat dipercaya. Nah biasanya orang kalau cari karyawan, cari-cari tahu dong, ini orang mana, kehidupannya kayak apa, nek perlu takon anake sopo, ya gitu kan. Kalau sudah bilang, oh anak iki, wis langsung aja terima. Nah itu artinya bisa membuka pintu. Tapi bisa juga dengan nama seseorang pintu jadi tertutup. Anak sopo? Anak kae lho. Wis ora. Bocah. Wah, jangan nerima anak itu. Ini Bapak Ibu, ini cuma baru kerjaan loh. Belum yang lain-lain. Cari mantu saudara, cari menantu. Bisa jadi seseorang itu diterima dengan baik oleh sebuah keluarga karena nama baik. Karena yang namanya menikah itu untuk seumur hidup. Tentunya kita enggak mau dong anak kita menderita seumur hidup karena kita enggak boleh di dalam firman Tuhan kita tidak boleh bercerai, enggak boleh pisah. Nah ini perhatikan baik-baik. Ketika kita mau cari mantu pasti orang tua akan lihat-lihat. Ya enggak? Oh nah itu oke lah. Walaupun ada beberapa anak yang nekat gitu ya. Karena saking cintanya gitu ya. Saking cintanya. Tapi itu mereka akan rasakan nantinya. Nantinya mereka akan rasakan. Nah nama itu bisa membuat kita mudah menjalani hidup. Karena ada banyak-banyak pintu terbuka. Pintu berkat, pintu pekerjaan, pintu apapun bagi kita dan bagi anak-anak kita. Ya. Jadi ini Bapak Ibu, kita penting untuk mengerti hal ini. Intinya gini, kita akan mendapatkan banyak kemudahan ketika reputasi kita baik. Sedangkan kita akan mengalami banyak kesulitan dan hambatan ketika reputasi kita buruk. Bapak Ibu pasti ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup. Oleh sebab itu milikilah nama baik. Amin. Yang ketiga, ya, nama bisa membuat orang berpikiran negatif atau positif. Bapak Ibu pernah enggak medsos Bapak Ibu dihack orang? Atau WA kita
dihack orang. Saya pernah di Facebook saya tiba-tiba muncul uploadan yang tidak senonoh. Ya, tidak senonoh. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ketika kita ini punya nama baik, maka orang tidak akan berpikiran negatif sama kita. Betul? Dan yang terjadi benar, ya. Saya tidak berkata bahwa saya orang baik, tetapi setidaknya orang mengenal saya, tidak mungkinlah saya ngupload gambar-gambar seperti itu gitu kan. Jadi ketika gambar itu muncul saya nggak tahu. Ada orang yang WA saya, Bu, FB-nya dihack orang loh. Oh ya? Wah, cepet diatasi. Nanti tidak dilihat banyak orang gitu ya. Kenapa orang itu bisa ngomong seperti itu? Bu, FB-nya dihack orang loh. Kok bisa ngomong gitu? Karena orang itu punya pandangan positif kepada saya. Nggak mungkin saya melakukan itu. Betul? WA juga seringkali dipakai kan untuk minta-minta uang, untuk pinjam-pinjam uang. Misalnya tiba-tiba nomor saya masuk ke nomornya Ibu Chandru gitu ya. Tante Chandru, mbok tolong aku dipinjami uang atau aku mbok minta uang gitu. Mungkin Tante Chandru batin, kiborna ora biasa-biasa nih ya. Gak biasa-biasanya seperti itu. Maka dia akan bertanya-tanya, kayaknya gak mungkin deh. Coba tak klarifikasi, benar apa enggak. Gitu ya saudara. Nah itu, nama itu bisa membuat orang berpikiran negatif atau positif kepada kita. Secara otomatis orang akan tahu. Ketika FB kita dihack, mereka tahu. Gak mungkin lah ini. Jadi kalau saudara sedang dibicarakan oleh orang lain, sedang dituduh-tuduh, sedang dijelek-jelekin, sedang difitnah-fitnah, kita enggak perlu klarifikasi. Kalau memang kita baik, kalau kita memang jalannya benar, ya, karena orang akan enggak percaya. Ya, seperti saya contohkan tadi, misalnya orang ngomong, Sulmi itu gini-gini loh, Sulmi itu wah, wis toh ngene-ngene. Maka dalam hati saya akan ngomong gini, enggak iya sih. Kamunya aja yang kayaknya iri deh, kamunya aja yang kayaknya gak suka deh sama dia. Dia orangnya baik kok. Nah, perhatikan saudara, ternyata nama itu bisa melindungi kita. Amin. Nama baik kita bisa melindungi kita. Kita gak perlu khawatir ketika ada orang jelek-jelekin kita. Tapi fokuslah membangun hidup kita dengan baik. Karena nama baik menjadi nilai kepercayaan publik kepada kita. Ini penting, perhatikan. Nama baik menjadi nilai kepercayaan publik kepada kita. Aku percaya nek wong itu, apik wis. Enggak mungkinlah dia melakukan itu. Nama bisa melindungi kita, ya. Bisa membuat orang berpikiran negatif kalau memang kita enggak benar, tapi juga bisa berpikiran positif. Nah, dalam Amsal 10 ayat 9 dikatakan, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui, akan ketahuan gitu ya maksudnya ya. Jadi perbuatan baik kita, reputasi kita akan melindungi kita dan kita akan merasa aman jalan, terserah orang mau ngomong apa, yang penting aku melakukan hal yang baik. Nah sekarang bagaimana caranya supaya kita memiliki nama yang baik? Satu hal saja. Ya, satu hal saja. Bagaimana cara kita membangun nama baik kita? Yaitu dengan apa? Iman dan hidup kita harus selaras. Ini kuncinya. Iman dan hidup kita harus selaras. Yakobus 2 ayat 17 berkata, yuk kita baca 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mari selaraskan antara iman kita dengan perbuatan kita. Ya, karena banyak orang yang kayaknya kelihatannya imannya hebat, pelayanan luar biasa. Kalau mimpin pujian, wah sampai kita terbawa ke dalam hadirat Tuhan. Kalau main musik keren, kalau menyampaikan firman Tuhan keren, melakukan apapun bagus. Tetapi hidupnya tidak mencerminkan bahwa dia adalah pengikut Kristus. Itu namanya tidak selaras. Iman kita harus bisa dilihat. Kenapa ada ayat ini? Karena Tuhan ingin iman kita enggak hanya di dalam tok.
yang gak bisa dilihat orang. Orang harus bisa melihat iman kita itu. Lah iman gak kelihatan nih? Iya betul. Tapi iman bisa dilihat dari perbuatan kita. Amin. Iman bisa dilihat dari perkataan kita. Sekali lagi, iman kita harus bisa dilihat oleh orang lain. Ya, perhatikan. Tindakan kita, perbuatan kita lebih keras berbicara daripada iman kita. Sekali lagi saya ulang. Perbuatan kita, ucapan kita, tindakan kita akan berbicara lebih keras, lebih kuat daripada iman. Ya. Kayak omong tok. Omongannya hebat, tapi tindakannya nol. Kata firman Tuhan pada hakikatnya adalah mati. Ya ini saudara, hal yang harus kita perhatikan. Kalau kita ingin anak kita, cucu kita hidup berbahagia, maka milikilah, tinggalkanlah nama baik. Pemain musik bisa siap. Kesimpulan dari firman Tuhan kita pagi hari ini. Mari kita wariskan nama baik kepada anak cucu kita. Buatlah mereka bangga punya orang tua seperti kita. Kita berikan jalan kepada mereka, kemudahan-kemudahan supaya pintu-pintu terbuka untuk mereka. Dengan apa? Karena nama baik orang tuanya, karena nama baik anak itu sendiri. Dan melalui nama baik itu juga bisa melindungi kita dari pikiran-pikiran negatif orang. Caranya bagaimana? Selaraskan antara iman dan perbuatan. Selaraskan antara iman dan tindakan kita. Ayat yang terakhir yang akan kita baca di dalam Amsal 20 ayat 7. Kita akan baca bersama ya dengan keras. 2, 3. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Bapak Ibu pengen anak kita bahagia? Bapak Ibu pengen cucu kita bahagia? Pengen buyut kita bahagia? Jadilah orang benar yang bersih kelakuannya. Kita cek, sudahkah aku punya nama yang baik? Kalaupun belum Bapak Ibu, tidak ada kata terlambat untuk berbuat dan mulai untuk mempersiapkan warisan yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya, sekali lagi tidak ada kata yang terlambat. Ada orang yang sepanjang hidupnya melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi menjelang Tuhan panggil dia melakukan hal-hal yang baik. Dia bertobat dari jalan-jalan yang serong. Dia kembali kepada Tuhan sehingga di akhir hidupnya nama baik yang dia berikan kepada anak-anaknya. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan sebuah pujian supaya kita semua boleh mengecek hidup ini, apakah hidup ini sudah berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita harus berjuang. Kita harus berjuang untuk bisa mendapatkan nama yang baik itu, untuk bisa diwariskan kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita udah gak punya harta, sudah gak punya nama baik. Kasihan anak-anak cucu kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidikilah Tuhan, lihat hati kami, sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
setia. Telah kulihat kebaikan Tuhan yang tak pernah habis, tak pernah habis. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Jemaat saja yang menyanyikan lagu ini, selidiki aku, selidiki. Sambil menyanyi, mari cek hati kita. Apakah kita sudah punya hidup yang berkenan, yang baik di pemandangan Tuhan, sehingga kita bisa mewariskan hal itu untuk anak-anak kita. Sekali lagi, selidiki aku, lihat hatiku Tuhan, jauh sampai ke dalam lubuk hati kami. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang, mari semua katakan, telah kulihat kebaikan Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Sekali lagi, telah kulihat kebaikan-Mu, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Mari kita bersama-sama berjuang, berusaha, milikilah sebuah warisan untuk anak-anak kita, untuk anak-anak cucu kita. Dapati aku, ku berjuang sampai akhirnya. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya. Kami akan berjuang Tuhan, kami akan berusaha Tuhan, kami akan berusaha. Kalaupun mungkin hari ini kami belum memiliki nama baik yang diharapkan, yang akan membanggakan anak cucu kami, tapi kami mau Tuhan, kami mau berusaha. Kami akan sungguh-sungguh berjuang supaya saatnya nanti ketika Tuhan panggil kami, ada warisan yang kami tinggalkan kepada anak cucu kami. Mereka akan merasa bangga, jalan-jalan akan terbuka bagi mereka. Mereka akan terlindungi dengan nama baik yang dimiliki oleh orang tua maupun dalam kehidupan mereka pribadi. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tuhan tahu apa yang menjadi beban persoalan yang dibawa oleh anak-anak-Mu pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini, biarlah Tuhan sendiri akan menjawab doa-doa yang dipanjatkan. Tuhan akan membukakan jalan-jalan yang tadinya tertutup. Engkau akan bukakan itu bagi kami Tuhan. Engkau akan menjawab setiap kerinduan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan Tuhan yang sudah melayani baik year 1, year 2. Tuhan akan pakai mereka Tuhan menjadi lebih luar biasa di dalam Engkau. Akan berkati kehidupan mereka Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah berhutang dengan waktu, dengan investasi, tenaga, pikiran yang mereka sudah berikan untuk Tuhan. Engkau akan memberkati, juga memberkati kami semua yang sudah hadir. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Gembala yang sedang dalam pelayanan. Tuhan akan pakai mereka dimanapun mereka berada. Menjadi berkat, saluran berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang diberitakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Persembahan yang sudah kami bawa juga ke hadapan-Mu, Tuhan juga akan membalaskannya berlipat kali ganda. Baik itu persembahan mingguan, persembahan persepuluhan. Tuhan melihat ketaatan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Mari kita akan angkat kedua tangan kita akan menerima berkat Tuhan dan aminkan dengan sungguh-sungguh. Ketika saudara rindu, berkat ini akan menjadi bagian di dalam hidup kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pengharapanku hanya pada Yesus yang tak pernah mengecewakan. Pengharapanku takkan pernah gagal. Harapanku kan menjadi nyata. Katakan harapanku kan menjadi nyata. Kan menjadi nyata. Sekali lagi. Harapanku kan menjadi nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu akan menyaksikan pengumuman kita sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sister semua. Mari hadir dalam Komsel Soul Sister yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 12 Maret 2024 pukul 6 sore. Di bulan Maret ini, Komsel sudah terbagi lagi per wilayah ya. Untuk wilayah kota di rumah Ibu Since dengan alamat Jalan Beringin 5, Tidar Selatan. Untuk wilayah kabupaten di rumah Ibu Iin dengan alamat Bebek Kebon Resto, Jalan Salakan, Kalimalang, Mertoyudan. Mohon diperhatikan untuk wilayah masing-masing ya. Bersama kita bertumbuh melalui Soul Sister dalam persekutuan yang erat. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang tergabung dalam Departemen Asyir, Komsel Asyir akan diadakan pada hari Rabu 13 Maret 2024 pukul 6 sore, bertempat di ruang sekolah minggu lantai 2. Komsel akan disertai dengan perjamuan kasih. Komsel ATM akan diadakan pada hari Rabu 13 Maret 2024 pukul 18.30, bertempat di rumah Bapak Niko atau Ibu Yani, atau bisa diakses dengan Google Maps Butter Egg. Mari bergabung untuk saling berbagi dan menguatkan satu dengan yang lain. Jangan lewatkan ibadah Pastor Message setiap hari Kamis pukul 6 sore. Mari bersama mendengarkan pesan-pesan firman Tuhan. Bagi jemaat yang memesan kaos Unveiling Hope, dapat melakukan transaksi pembayaran pada tanggal 10 dan 17 Maret di setiap jam ibadah, baik melalui infodesk ataupun transfer. Terima kasih untuk partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dalam rangka ulang tahun Youth Fighter, kami mengundang teman-teman berusia SMP sampai dengan SMA untuk dapat bergabung menabur kebahagiaan dan kebaikan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Maret pukul 8 pagi. Bertempat di Gereja Kasih Orphanage Victory. Bagi saudara yang rindu untuk menabur, dapat berupa alat tulis atau dana, dapat menghubungi ke saudari Jessica Tinajaya. Pendaftaran ditutup hari ini ya teman-teman. Yuk segera daftarkan diri kamu melalui saudari Caca. Kami dari Panitia Paskah membuka kesempatan bagi saudara yang rindu untuk menabur bagi rangkaian ibadah Paskah, dapat memberikan persembahan saudara ke dalam amplop merah dan bertuliskan Paskah. Baptisan air akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Maret 2024. Bagi saudara yang ingin mengikuti baptisan ini, dapat menghubungi Ibu Tita. Jangan lewatkan ibadah raya hari Minggu tanggal 17 Maret yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Tony Subiantono di setiap jam ibadah. Mari persiapkan hati untuk menerima berkat firman Tuhan.